Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Bapak guru hebat semuanya. Baik, izinkan saya menyampaikan tutorial ya mengenai pengelolaan kinerja di PMM. Bapak Ibu, ini adalah menu pertama kali kita membuka PMM ya. Dan yang harus kita lakukan adalah mencari menu mengenai pengelolaan kinerja. Setelah kita klik ya, nanti akan muncul seperti ini ya, yaitu pelaksanaan kinerja pada 1 Januari sampai 30 Juni dalam kurun waktu 1 semester. Kemudian di bawahnya ada lakukan observasi kelas. Nah, ini observasi kita masih 0% ya, observasi praktik kinerja kita masih 0% karena saya belum menginput dokumen di bulan Februari ini, langkah di bulan Februari. Kemudian langkah selanjutnya nih, tombol-tombol yang biru ini adalah tombol yang bisa kita cek, bisa kita isi, atau bisa kita kumpulkan dokumen-dokumen berkaitan dengan kinerja di PMM ini, Bapak Ibu. Nah, tadi disampaikan bahwa periode ini adalah dalam kurun waktu 1 semester atau 6 bulan, yaitu Januari pada bulan kemarin itu melakukan perencanaan. Kemudian bulan Februari sekarang ini adalah persiapan observasi kelas dengan berdiskusi dengan atasan kita. Bulan Maret adalah periode observasi kelas yang dilakukan oleh atasan kita. Kemudian bulan April Mei adalah pelaksanaan tindak lanjut dan pemantauan atasan. Kemudian di bulan Juni adalah refleksi dan penilaian. Jadi Bapak Ibu, kita harus sesuai dengan lini masa ini, tidak bisa saya mau input ini dulu nggak bisa ya. Jadi sesuaikan dengan lini masa seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik cek langkah observasi ya. Silakan Bapak Ibu klik cek langkah observasi. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini yang praktek kinerja yang pertama ini adalah indikator yang kita pilih ya pada saat perencanaan bulan Januari kemarin. Kita kan menyesuaikan dengan rapot pendidikan kita. Kemudian ini ada rubrik observasinya juga. Kemudian bagian 1 adalah pelaksanaan observasi, dan ini adalah yang akan kita isi Bapak Ibu ya. Kita isi persiapan observasi nanti ya. Kemudian Bapak Ibu bisa cek rubrik observasi ya. Bapak Ibu silakan klik cek rubrik observasi. Isinya adalah yaitu mengenai fokus perilaku yang akan diobservasi nanti, yaitu ada 3 poin ya, yaitu guru melakukan komunikasi positif, kemudian guru melakukan strategi pengobokan, kemudian guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Ini nanti akan poin ini akan kita copy di salah satu di poin di isi dokumen ya. Setelah itu tugas kita adalah kita kembali dan isi dokumen ya. Kita pilih menu isi dokumen, kita klik, kemudian akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, formulir diskusi persiapan, kemudian ada perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada saat observasi kelas. Tadi yang saya sampaikan adalah yang cek rubrik observasi, ini adalah kaitannya dengan 3 ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa milih 3 ini, juga bisa milih salah satu ya. Jadi kita sesuaikan saja, 1 boleh, 3 pun juga boleh. Nah, saya coba pilih yang tengah, yaitu nomor 2, itu guru melakukan strategi pengobokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik, seperti itu. Nah, nanti lanjutannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Di bawahnya ini saya buat PowerPoint ya, tidak langsung, karena kalau langsung itu nanti ada beberapa kendala, salah satunya jaringan atau
tidak direkam secara maksimal seperti Bapak Ibu. Nah, ini di bawahnya perilaku tadi ya. Nah, perilaku yang ini yang tadi sudah kita pilih, tadi kan saya milih poin 2. Jadi ini kita perilaku yang dianjurkan ini kita copy, kemudian kita masukkan di apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, ini upaya mempelajari adalah kita copy di sini perilaku yang dianjurkan tadi, maksimal 250 karakter. Kita copy, taruh di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan jadwal ya. Jadwal kapan kita mau diobservasi. Kemudian jenjangnya kita ngajar di jenjang tingkat apa, SD, SMP, PAUD dan sebagainya, dan kelasnya kelas berapa. Kelasnya itu disesuaikan dengan pada saat observasi nanti. Contoh misalnya saya tanggal 5 Maret, itu jenjangnya jenjang SD karena saya ngajar SD, dan kelasnya pada saat tanggal 5 Maret itu saya ngajar di kelas 4 ya Pak Ibu. Jadi disesuaikan. Kemudian mata pelajaran yang dipilih sesuaikan dengan apa yang kita ampu ya Bapak Ibu. Kalau saya kan PJOK, berarti kita cari PJOK. Setelah itu catatan lain opsional ini ya Bapak Ibu, bisa isi ataupun juga tidak bisa diisi juga tidak apa-apa. Setelah itu silakan unggah dokumen. Nah, ini dokumen RPP modul ajar atau perangkat asesmen. Nah, ini formatnya PDF ya Bapak Ibu, maksimal 10 MB. Nah, kita unggah RPP kita atau modul ajar kita di tanggal 5 bulan Maret nanti ya. Jadi jangan Bapak Ibu unggah RPP 1 semester atau RPP 1 tahun, itu jangan. Jadi RPP itu yang kita unggah cukup RPP di hari itu saja, di hari Selasa tanggal 5 Maret, 1 kali pertemuan saja. Berikut juga dengan asesmennya, yaitu ada di situ kan lampir-lampirannya pasti di RPP itu kan ada identitas, ada capaian pelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran inti, pembuka, inti dan penutup, serta lampiran-lampiran lainnya. Kemudian di situ paling bawah nanti kan ada tanggalnya ya, tanggalnya disesuaikan dengan hari dan tanggal observasi. Kalau tanda tangannya mah opsional saja. Setelah mempunyai dokumen yang diunggah, kita unggah. Nah, nanti bisa kita cek ataupun bisa kita edit. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa kumpulkan. Nah, silakan klik kumpulkan. Kalau tidak atau belum yakin, Bapak Ibu bisa simpan draft saja. Karena apa? Nanti kalau sudah dikumpulkan itu tidak bisa diedit atau tidak bisa diulang kembali ya. Jadi saran saya simpan sebagai draft. Karena bulan Februari kan masih tadi awal-awal ya, jadi masih cukup lama untuk membuat atau memperbaikinya. Tapi kalau dirasa sudah yakin, ya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi setelah isi dokumen persiapan, kita menunggu atasan melakukan observasi yang akan dijadwalkan pada 5 Maret 2024. Kita bisa cek rincian itu Bapak Ibu ya. Kita cek rinciannya seperti ini ya. Berikut jadwal observasi Anda, yaitu 5 Maret 2024, jenjangnya SD, kelasnya kelas 4, mata pelajarannya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Sekali lagi ini kalau sudah dikumpulkan, kalau masih disimpan sebagai draft ini tidak akan muncul seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut. Nah, setelah kita mengisi persiapan observasi ini, praktek kinerja kita itu presentasinya berubah, yaitu menjadi 25%. Dari tadinya 0%, setelah kita unggah dan menentukan jadwal itu menjadi 25%. Seperti itu. Langkah selanjutnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu sebenarnya bisa cukup sampai di sini saja, karena tugas kita di bulan Februari ini cukup sampai di situ. Tapi Bapak Ibu bisa juga melanjutkan dengan mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi ataupun tugas tambahan. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai dokumen pengembangan kompetensi, silakan klik kumpulkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini sesuai dengan
RHK yang kita pilih. Ini adalah menu setelah kita kumpulkan akan muncul seperti ini, salah satunya setelah kita pilih RHK ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, punya saya setelah saya kumpulkan nanti akan muncul seperti ini. Jadi saya itu RHK keduanya itu adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Jadi saya mengikuti 2 kegiatan seminar atau prakarya ya. Ini poinnya 4. Jadi saya milih 2 kegiatan, jadi saya mengumpulkan 2 sertifikat. Seperti itu. Sekali lagi, kalau sudah yakin bisa dikumpulkan, jika belum yakin simpan sebagai draft. Dan saya sudah yakin, jadi saya kumpulkan seperti ini. Sudah dikumpulkan mendapat istilahnya target poinnya itu 8 dan target 1 semester ini ada 32. Saya kenapa milih 32? Karena ya sesuai batas minimal poin yang ditentukan dari pemerintah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi tugas tambahan ya. Kita klik kumpulkan. Nah, ini nanti adalah saya itu sebagai pembina ekstrakurikuler. Tapi saran saya ini kalau yang tugas tambahan ini dikumpulkan nanti saja ya Bapak Ibu ya. Karena kan kalau ekstrakurikuler itu kan per 6 bulan atau per 1 tahun ya. Jadi nanti di bulan Mei atau di awal bulan Juni itu kita bisa mengumpulkan. Berikut juga dengan, karena apa yang diminta itu adalah surat tugas dan lampiran atau laporan kegiatan ekstrakurikuler itu. Jadi Bapak Ibu ya, jadi jangan kumpulkan sekarang karena kan ekskulnya masih berjalan. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu yang sedang mengisi pengelolaan kinerja di PNN. Mohon like-nya dan subscribe-nya supaya saya juga bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Itu saja, terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.